Hasto ditahan, Jokowi dituduh, drama politik atau kepanikan begini. Hasto Kristianto ditahan KPK dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Sudah jelas, ini masalah hukum. Tapi apa yang dilakukan Hasto? Alih-alih fokus membela diri, dia malah menyeret keluarga Presiden Jokowi. Katanya KPK juga harus memeriksa keluarga Presiden. Loh, kok tiba-tiba Jokowi diseret-seret? Mari kita bahas fakta, logika, dan kepanikan yang terjadi. Pertama-tama, siapa yang sedang berurusan dengan KPK? Hasto. Siapa yang terlibat dalam skandal Harun Masiku? Hasto. Tapi kenapa tiba-tiba Jokowi yang diminta diperiksa? Ini seperti maling teriak maling. Jokowi bukan tersangka, bukan terlibat, bahkan tidak ada namanya di kasus ini. Kenapa Hasto malah sibuk lempar bola? Kalau memang yakin ada kesalahan di pihak Jokowi, bawa bukti, bukan asal tuduh. Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Bukan hanya dia, tapi keluarganya juga. Hasto baru ditahan sudah sibuk mencari kambing hitam. Mau dibandingkan bagaimana lagi? Jelas siapa yang bersih dan siapa yang bermasalah. Jokowi tidak pernah mengintervensi hukum. Ketika Hasto meminta KPK memeriksa keluarganya, apa jawaban Jokowi? Semua orang sama di mata hukum. Itu artinya, kalau memang ada bukti, silakan proses. Jokowi tidak panik, tidak menghindar, tidak melempar tuduhan balik. Sebaliknya, Hasto malah mengajukan penangguhan penahanan. Loh, katanya mau transparan? Katanya mau buka-bukaan soal hukum. Kenapa malah mau menghindar dari tahanan? Marwarar Sirait sudah mengingatkan, jangan ada intervensi terhadap hukum. Itu artinya, biarkan KPK bekerja tanpa drama politik murahan. Kalau memang bersih, buktikan di pengadilan, bukan dengan menyalahkan pihak lain. Pernyataan Hasto ini bukan tentang hukum, tapi tentang kepanikan. Seperti yang dikatakan Herzaki Mahendra, ini upaya untuk mengalihkan isu. Kasus Harun Masiku ini sudah lama menggantung, Hasto tahu bahwa dirinya sudah terpojok. Jadi, apa strategi terbaik untuk menghindari sorotan? Seret nama besar, buat gaduh, ubah narasi. Rakyat sudah cerdas. Kita tahu mana yang memang berjuang untuk kebaikan, dan mana yang hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri. Jokowi sudah membuktikan rekam jejaknya. Selama 2 periode, dia mendorong transparansi, reformasi birokrasi, dan pembangunan besar-besaran. Hasto? Sejak awal namanya selalu dikaitkan dengan permainan politik internal. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Penahanan Hasto ini bukan soal politik, tapi soal hukum. Tapi dengan langkah yang diambilnya, jelas sekali siapa yang sebenarnya panik. Jokowi tidak terseret kasus ini. Jokowi tidak sibuk menyalahkan orang lain. Jokowi tidak mencari kambing hitam. Dia tetap pada prinsipnya, hukum harus berjalan sesuai aturan. Hasto? Dia yang bermasalah, dia yang panik, dia yang sibuk membuat drama. Sekarang, mari kita pikir logis. Kalau benar Jokowi dan keluarganya ada masalah, kenapa selama ini tidak ada bukti konkret? Kenapa KPK, yang selama ini justru semakin kuat dalam era Jokowi, tidak pernah menyentuh keluarganya? Karena memang tidak ada masalah. Sesederhana itu, Hasto berusaha memainkan strategi klasik. Jika aku jatuh, aku akan menyeret sebanyak mungkin orang bersamaku. Ini cara politik lama yang sudah basi. Sayangnya dia salah target. Jokowi bukan tipe pemimpin yang bisa dikacaukan dengan drama semacam ini. Lihat saja reaksi Jokowi. Santai, tenang, dan tetap pada jalurnya. Beliau tidak terpancing, tidak membalas tuduhan dengan emosi, tidak menyerang balik. Inilah bedanya pemimpin sejati dengan politikus panik. Ada satu hal yang harus kita pahami. Hasto bukan sekadar politisi biasa. Dia adalah sekjen PDIP, orang dalam yang tahu banyak rahasia politik. Jika dia benar-benar terbukti bersalah dan akhirnya bernyanyi di hadapan penyidik, akan ada banyak pihak yang ketakutan. Kasus Harun Masiku bukan sekadar kasus suap kecil. Ini menyangkut permainan kekuasaan, manipulasi pemilu, dan bahkan potensi keterlibatan banyak elit. Jika Hasto sampai membuka mulut, siapa yang akan terkena dampaknya? Dan ini alasan utama kenapa Hasto panik. Maka sebelum semuanya terbongkar, dia harus mengalihkan perhatian. Dia harus menciptakan narasi baru agar publik lupa bahwa dia sedang berurusan dengan hukum. Salah satu cara terbaik? Seret nama besar seperti Jokowi. Tapi, lagi-lagi dia lupa satu hal. Jokowi bukan tipe pemimpin yang mudah dijatuhkan dengan tuduhan kosong. Mari kita jujur, rakyat Indonesia sudah jauh lebih pintar. Kita bisa melihat mana pemimpin yang bekerja dan mana yang cuma berkoar.
Jokowi selama 10 tahun terakhir membangun infrastruktur besar-besaran, menekan angka kemiskinan, memperkuat KPK dan reformasi birokrasi, menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Hasto selama ini, namanya lebih sering muncul di kasus kontroversial, terlibat dalam lingkaran politik transaksional. Sekarang ditahan karena kasus suap, apalagi yang perlu dibandingkan? Kalau Hasto mau membela diri, silakan lakukan di pengadilan. Jangan malah membuat kegaduhan dan menyeret orang yang tidak ada sangkut pautnya. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Seberapa jauh Hasto akan berani membuka permainan politik di balik kasus ini? Kita tunggu saja. Yang jelas Jokowi tidak akan terpengaruh dengan drama murahan ini. Presiden tetap fokus bekerja, sementara Hasto harus menghadapi konsekuensi hukum dari tindakannya sendiri. Apakah kita akan tinggal diam saat pemimpin yang telah bekerja tanpa lelah untuk negeri ini diserang dengan tuduhan tak berdasar? Apakah kita akan membiarkan permainan politik busuk menutupi kenyataan bahwa Indonesia telah berubah di bawah kepemimpinan Jokowi? Tidak, kita tidak boleh diam. Jokowi bukan pemimpin yang muncul dari dinasti politik. Dia lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Lihat bagaimana beliau menghadapi berbagai rintangan. Mulai dari fitnah politik, ancaman dari oligarki lama, hingga tekanan dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu oleh perubahan besar yang ia bawa. Namun, apakah Jokowi gentar? Tidak. Ketika serangan datang bertubi-tubi, apakah Jokowi goyah? Tidak. Di saat politisi lain sibuk membangun tembok perlindungan untuk diri mereka sendiri, Jokowi justru turun ke lapangan membangun negeri ini dengan kerja nyata. Ia tahu kepemimpinan bukan sekadar soal pidato atau janji manis. Kepemimpinan adalah keberanian untuk bertindak. Dan kini kita melihat seorang Hasto Kristianto yang dulu berdiri di barisan partai penguasa, kini berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan mengalihkan perhatian, dengan menyeret nama besar yang tidak ada hubungannya dengan kasusnya. Apakah kita bisa menerima ini? Apakah kita akan tertipu dengan permainan licik seperti ini? Tentu tidak. Hasto bukan korban. Ia bukan pahlawan yang sedang dizalimi. Ia adalah bagian dari sistem yang selama ini bermain di balik layar, mempermainkan hukum demi kepentingan segelintir elit. Dan kini, ketika cengkraman hukum mulai merapat padanya, ia mencoba menarik orang lain ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Tetapi, Hasto lupa satu hal. Jokowi bukan orang yang bisa dijatuhkan hanya dengan tuduhan kosong. Presiden ini telah ditempa oleh badai politik sejak awal kepemimpinannya. Dari fitnah komunis, tuduhan antek asing, hingga berbagai serangan dari kelompok-kelompok yang tak ingin Indonesia maju. Namun, di mana Jokowi sekarang? Ia tetap berdiri tegak, ia tetap bekerja. Ia tetap membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berbicara. Kita butuh pemimpin yang bertindak. Jokowi telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar politisi. Ia adalah seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang tak takut berhadapan dengan siapapun demi kebaikan rakyatnya. Dan ketika ada yang mencoba menggoyahkan kepemimpinan ini dengan fitnah dan intrik murahan, kita semua harus bersuara. Apakah kita akan membiarkan negeri ini kembali dikuasai oleh mereka yang takut dengan perubahan? Apakah kita akan menyerah pada permainan politik usang yang hanya menguntungkan segelintir orang? Kita berdiri di belakang, pemimpin yang telah berjuang untuk kita. Kita mendukung keberlanjutan pembangunan yang telah membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Kita tidak akan terpengaruh oleh serangan yang tak berdasar. Hasto bisa berbicara apapun yang ia mau. Ia bisa memainkan drama, ia bisa bersembunyi di balik tuduhan, tetapi pada akhirnya keadilan akan menemukan jalannya. Seperti Harun Masiku yang hingga kini masih buron, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Dan rakyat Indonesia akan melihat siapa yang sesungguhnya memperjuangkan negeri ini, dan siapa yang selama ini hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jokowi tetap berdiri, meski badai fitnah datang bertubi-tubi. Jokowi tetap maju, meski banyak yang mencoba menghambat jalannya. Dan Jokowi akan terus bekerja, karena Indonesia lebih besar daripada sekadar ambisi politik para pemain lama. Kepemimpinan sejati bukan ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh keberanian menghadapi segala rintangan. Dan Jokowi telah membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang tak tergoyahkan.
Seperti biasa, Rocky tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyerang Jokowi. Dengan gaya khasnya yang provokatif, ia menanggapi penangkapan Hasto dengan retorika penuh sindiran, seolah-olah ingin menempatkan Jokowi sebagai bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi mari kita pikirkan. Sejenak, siapa yang sebenarnya sedang panik? Siapa yang sebenarnya sedang ketakutan dengan terbongkarnya skandal ini? Jelas bukan Jokowi. Jokowi tidak pernah campur tangan dalam kasus hukum siapapun. Ia telah berulang kali menegaskan bahwa hukum harus berjalan tanpa intervensi politik. Bahkan ketika orang-orang dekatnya terseret kasus hukum, ia tidak pernah mencoba melindungi mereka. Tapi Rocky seperti biasa lebih suka menggoreng opini daripada berbicara berdasarkan fakta. Ini bukan pertama kalinya Rocky Gerung memainkan strategi ini. Selama bertahun-tahun, ia selalu menjadi oposisi tanpa solusi. Kritik ada di mana-mana, tetapi apa kontribusinya? Tidak ada. Dulu ia menyerang Jokowi dengan berbagai narasi absurd, menyebut Jokowi bukan pemikir, menuduh Jokowi sebagai diktator konstitusi. Bahkan mengatakan bahwa ibu kota baru adalah proyek yang sia-sia. Tapi lihat sekarang, infrastruktur yang dibangun Jokowi nyata dan dirasakan rakyat. IKN Nusantara sudah mulai berdiri dan akan menjadi pusat pemerintahan modern. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat meski dihantam krisis global. Sementara Rocky masih berkutat di teori dan retorika kosong. Ketika Hasto ditangkap, Rocky langsung bersuara. Tapi bukan untuk membahas korupsi atau menyuarakan keadilan. Tidak. Ia malah sibuk menyeret Jokowi ke dalam pusaran ini, seolah-olah ingin menyelamatkan Hasto dengan membangun narasi bahwa ini semua adalah konspirasi politik. Kenapa Rocky tidak pernah menyerang Hasto? Kenapa ia tidak pernah membahas skandal Harun Masiku? Karena tujuan Rocky bukanlah memperjuangkan keadilan. Tujuannya adalah menjatuhkan Jokowi, apapun caranya. Rocky bisa berbicara sesuka hatinya. Hasto bisa menyebar tuduhan sebanyak yang ia mau. Oposisi bisa berteriak sekeras mungkin. Tapi Jokowi tetap berdiri tegak. Keadilan tetap akan berjalan, koruptor tetap akan dihukum, dan pembangunan negeri ini tidak akan berhenti hanya karena omongan kosong para pengkritik tanpa solusi. Jokowi bukan pemimpin yang mudah digoyahkan oleh permainan kata-kata. Ia telah menghadapi badai lebih besar dari ini. Dan ia akan terus melangkah maju karena Indonesia butuh pemimpin yang kuat, bukan sekadar pemikir yang sibuk beretorika tanpa tindakan nyata. Hidup Indonesia! Lawan korupsi, dan jangan biarkan narasi kosong membutakan kebenaran. Hasto ditangkap, kepanikan melanda kubu tertentu, dan Rocky Gerung pun turun gunung dengan narasi penuh tuduhan. Tapi Jokowi tetap tenang. Kenapa? Karena Jokowi tahu kebenaran tak perlu dibela dengan kebohongan. Apa yang dilakukan Hasto, Harun Masiku, dan lingkaran gelap mereka bukanlah urusan presiden. Itu adalah urusan hukum, keadilan, dan bangsa ini. Tapi kenapa tiba-tiba nama Jokowi diseret? Kenapa keluarganya diminta diperiksa tanpa dasar yang jelas? Ini pola klasik dari mereka yang sedang terpojok. Ketika tak bisa membela diri, serang lawan. Ketika tertangkap basah, buat pengalihan. Ketika tak bisa membantah bukti, serang pribadi. Jika benar Jokowi mengintervensi KPK, kenapa sejak awal ia membiarkan para pejabat terkena operasi tangkap tangan, OTT? Kenapa ia tak pernah turun tangan untuk menyelamatkan kader atau menteri yang tersandung kasus? Jokowi tidak bermain di zona abu-abu. Ia membangun sistem, ia memperkuat hukum, dan ia tak melindungi siapapun yang salah. Tapi para penuduh ini, mereka ingin hukum hanya tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Mereka baru berteriak, hukum harus adil saat diri mereka terseret. Mereka baru bicara KPK harus independen saat terkena dampaknya sendiri. Bukankah ini wajah asli dari kepanikan? Jangan salah, Jokowi bukan hanya satu orang. Di belakangnya ada jutaan rakyat yang merasakan manfaat kebijakan nyata. Petani yang kini punya akses irigasi lebih baik. Nelayan yang kini punya pelabuhan yang lebih layak. Pekerja yang bisa menikmati infrastruktur tanpa hambatan. Anak-anak muda yang kini punya masa depan dengan ekonomi digital. Jokowi bukan hanya pemimpin di atas kertas, ia adalah pekerja keras yang tak peduli cacian. Dan mereka yang mencoba menyerang Jokowi dengan fitnah akan berhadapan dengan gelombang kebenaran yang tak bisa dihentikan. Hari ini kita menyaksikan babak baru dalam pertarungan melawan korupsi.
Hasto tertangkap, tapi narasi pengalihan langsung dimulai. Rocky Gerung muncul, tapi rakyat sudah tidak mudah tertipu. Mereka mencoba menyeret Jokowi, tapi fakta tidak bisa diputarbalikkan. Indonesia butuh pemimpin, bukan provokator. Indonesia butuh tindakan nyata, bukan retorika kosong. Dan Jokowi telah membuktikan itu semua. Setelah bertahun-tahun dikecam, diragukan, bahkan dicoba untuk dilemahkan, inilah momen penegasan. Apakah KPK masih punya nyali? Apakah mereka bisa membuktikan bahwa hukum di negeri ini bukan sekadar alat politik? Jangan biarkan tekanan dari pihak manapun melemahkan keberanian KPK. Jangan ragu untuk mengusut siapapun yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Siapapun! Bukan hanya Hasto, bukan hanya Harun Masiku, tetapi seluruh jaringan yang bermain dalam bayangan. Dan yang lebih penting, jangan biarkan permainan opini murahan menggoyahkan fokus pemberantasan korupsi. Tuduhan tanpa bukti yang diarahkan ke Jokowi adalah upaya mengalihkan perhatian. Jangan terjebak! Perintah jelas dari Prabowo, hancurkan korupsi. Sejak awal Prabowo Subianto telah menegaskan, Indonesia harus bersih dari korupsi. Di bawah kepemimpinannya tidak ada kompromi bagi para pencoleng uang rakyat. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar kasus biasa, tapi ujian bagi Indonesia. Kita tidak bisa lagi mentolerir praktik jahat yang menghambat kemajuan bangsa. Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Dukung KPK untuk menuntaskan kasus ini. Jangan ada tebang pilih, jangan ada yang merasa kebal hukum. Bersih-bersih ini harus terus berlanjut. KPK harus bertindak tegas sebagai ujung tombak perang melawan korupsi. Sekarang jelas siapa yang benar-benar berjuang untuk negeri ini dan siapa yang hanya mencari perlindungan dari hukum. Jokowi sudah bekerja keras membangun negeri tanpa melindungi koruptor. Prabowo sudah menegaskan tidak ada ruang bagi maling uang rakyat. KPK harus berani. Jangan takut tekanan. Jangan goyah oleh opini murahan. Kita ingin Indonesia yang bersih, kita ingin Indonesia yang kuat, dan itu hanya bisa terjadi jika hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Indonesia tidak bisa lagi dijajah oleh politik transaksional dan mafia hukum. Hari ini kita harus berdiri di belakang KPK. Jangan biarkan mereka goyah. Tangkap semua pelaku korupsi. Usut sampai ke akar-akarnya. Buktikan ke dunia bahwa Indonesia tidak bisa dibeli oleh para pencuri kekuasaan. Karena di negeri ini kebenaran harus menang, hukum harus ditegakkan. Dan KPK harus tetap menjadi benteng terakhir melawan pengkhianat bangsa.